Simpelnya ada 5 alasan kenapa mayoritas wibu intelek kagak doyan sama nih anime. Pertama, MC-nya bucin atau dalam istilah luarnya, simp. Seorang cowok yang nuhanin cewek, tapi si cowoknya sendiri malah diperlakuin kayak tai sama cewek tersebut. Kedua, biarpun jadi sosok pecundang tukang coli, si MC belagu manfaatin perasaan cewek. Ketiga, MC-nya berani bohong ke neneknya yang udah sekarat. Keempat, biarpun udah dianugerahin seorang calon waifu yang perfect, si tokoh utama tetap kagak bisa move on dari mantannya. Kelima, gara-gara si Mami Lonte. Yap, masalah terbesar yang bikin penonton jijik adalah yang jadi tokoh utamanya sendiri. プロとして的な意味ないでしょそんなどうせ一日だけの付き合いなんだからちょっと和也くん急にどうしちゃったのすぐ別れるんだからいくら相手のことを思ったって無駄じゃん Dusta banget seriusan. Di Mal ratingnya tuh di atas 7. Padahal kalau lu lihat kolom reviewannya ada yang sampai ngasih skor 1. Terus di waktu gue bikin video, menurut polling Anitrends, nih anime ada di posisi 1. Gua sih yakin kalau orang-orang nge-vote nih anime cuma gara-gara kualitas animasi sama best girl-nya doang, yaitu si Chizuru. Ngomongin soal tuh cewek, tiap kali gue denger suaranya, pikiran gue kagak bisa lepas dari keampasannya si Aqua. Berhubung seiyunya juga samaan. そうなぜなら私は水の女神アクはその人なのだから女神なのに私女神なのに Nah, buat lu yang belum nonton terus kagak tahu sinopsis nih anime kayak gimana, tenang, gue bakal jelasin. Jadi ceritanya gini, ada seorang perjaka tukang coli bernama Kazuya. Nah, awalnya nih cowok juga punya pacar. Tapi apesnya, sebelum si Kazuya ngerasain enak-enak bareng cewek itu, tuh cowok keburu dibuang. Terus, cewek yang jadi mantan pacarnya sekarang malah ngelonte sama cowok lain. Otomatis lah si Kazuya ngerasa depresi banget. Demi ngobatin rasa depresinya tersebut, selain kesehariannya dihabisin buat coli sambil ngebayangin mantannya, suatu ketika si Kazuya mutusin buat pakai jasa prostitusi online bertaraf softcore yang cuma ngebolehin pelanggannya kencan dengan batas sampai gandengan tangan doang sama cewek yang mereka sediain. Setelah si Kazuya dapet cewek pilihannya yaitu si Chizuru yang jadi heroin utama di anime ini, ngedate bareng lah mereka berdua. Tuh cowok juga sampai ke bawah baper biarpun cuma jalan bareng sama pacar sewaan doang. Kemudian muncul kabar kalau neneknya tumbang terus dilariin ke rumah sakit. Ternyata neneknya itu cuma uring-uringan lantaran pengen ngeliat cucunya punya pacar. Berhubung si Kazuya kagak mau ngeliat neneknya kecewa, akibat kegoblokannya, tuh cowok ngaku-ngaku kalau si Chizuru tuh beneran pacarnya. Mulai dari sini mah, kebohongan si Kazuya ke neneknya, si Chizuru yang mulai baper juga ke tuh cowok, sampai kembalinya mantan si Kazuya yang manipulatif banget. Semuanya disuguhin di dalam nih anime. Mami-chan, yoroshiku yatteたんだバカお前どこ向いてお前まだ野良か Balik ke pembahasan awal. Oke lah, sifat pengecut si Kazuya pas di depan mantannya sendiri emang masih bisa dikasih toleransi. Toh di kenyataan juga tiap orang pasti ngerasain yang namanya canggung kalau ketemu mantan. Apalagi kalau kasusnya tuh kuntilanak pernah nyakitin lo. Nah masalahnya rasa benci orang-orang sama nih anime makin ningkat. Pas si Kazuya ampas tetap kagak bisa move on dari mantannya yang udah ngebuang tuh cowok kayak tisu bekas coli. Serius anjir, gue sendiri juga lebih respect sama si Kibe yang jadi sahabat tuh cowok. Sahabatnya itu selalu ngingetin, udah jangan mau sama si Mami, doi itu lonte banget orangnya. Ampasnya si Kazuya kagak mau ngedenger nasihatnya itu. Tuh cowok lebih mentingin kesangiannya semata daripada potensi keuntungan jangka panjang kalau seandainya si Kazuya milih cewek yang bener. Padahal waktu itu pacar dadakannya udah bela-belain peduli sama tuh cowok ampas. Pas lagi kopdar, si Chizuru ngebelain tuh cowok pas lagi dihina si Mami lonte. Udah gitu, pas di pantai waktu doi lagi demam pun, tuh cewek terus maksain buat acting jadi pacarnya si Kazuya. Gobloknya, si Kazuya malah ngumumin bakal pisah sama si Chizuru gara-gara kehasut cipokan si Mami. Terus buat apa anjir perjuangan si Chizuru waktu itu? Untung perasaan sebel gua pas nonton diwakilin sama bogemannya si Kibe. Terus kata-kata si Kibe waktu itu mantep banget. Tapi ya untungnya si Chizuru juga bisa ngerti keadaan si Kazuya kayak gimana waktu itu. Terus si Chizuru juga nyadar diri kalau doi itu cuma pacar sewaannya doang. Emang gua juga tahu pas si Chizuru nyebur ke laut, satu-satunya yang punya inisiatif
nolongin Do itu gak lain gak bukan si Kazuya seorang. Terus akibat perbuatannya itu si Kazuya juga sempat sekarat sampai akhirnya dikasih nafas buatan sama si Chizuru. Dan mulai dari situ perasaan cinta di antara mereka berdua pun mulai tumbuh. Hanya ya, biarpun udah ngelaluin pengalaman antara hidup sama mati, tetap aja sifat pelin-pelan tuh cowok ampas yang terus mikirin si Mami biarpun pas lagi coli, bikin sebel yang nonton. Kelakuan bucinnya udah akut banget. Gua yakin sih sebagai sesama cowok, lu semua termasuk gua juga ngerti kenapa si Kazuya ngarep balikan sama si Mami. Secara anjir, aura lontainya tuh kerasa banget sampai bikin si Otong berdiri. Tapi ya, kalau tujuan lu cuma kentu pas ngejalin hubungan sama seseorang, gua jamin sampai kapanpun hubungan itu tuh kagak bakal pernah berhasil. お前が何を知ってんだよ。お前が何を知ってんだよ。俺がどんだけマミちゃん好きだったとか、振られてどんだけ苦しんだかとか、お前知ってんのかよ。 Karakter cewek bernama Mami Nanami di dalam ini cerita jadi sebuah cerminan dari cewek toksik di dunia nyata. Entah itu sifatnya yang ngerendahin cowok sampai ngemanipulasi pikiran orang di sekitarnya, cuma demi kepuasan batin dirinya sendiri. Dan kagak pernah peduli sekalipun orang yang di cewek manfaatin sakit hati banget. Terus si tokoh utamanya juga berhasil ngegambarin sifat kebanyakan cowok kalau lagi mabok sama yang namanya cinta. Dihina ceweknya sendiri pun mereka tuh pasti nerimain aja karena rasa sayang tersebut. Untung biarpun cuma sebatas fiksi, si Kazuya ini kagak digambarin sebagai seorang cowok yang pengen nyakitin mantannya secara fisik. Soalnya banyak kan tuh di dunia nyata kalau dukun udah kagak mempan, gak jarang sampai golok yang bertindak. Cuma ya itu, orang-orang yang nonton kagak mau tahu sama perumpamaan tersebut. Mereka lebih ngerasa baper gara-gara masa cowok tukang coli macam si Kazuya bisa ngedapetin si Chizuru yang ibarat bidadari. Rasanya tuh jadi berat sebelah banget. Bahkan sekalipun jadi heroin utama, orang-orang kagak rela kalau nantinya si Chizuru menang terus ngejalin hubungan sama si Kazuya. Mereka termasuk gua tuh sepemikiran, mending si Chizuru kalah sama heroin lain daripada gitu ceritanya. どういうつもりよ。私のことは好きに使ってって言ったはずよ。本当の彼女でもないのにこんなことするなんて。本当バカじゃないの。レンタル彼女だって言ってんじゃん。 Dari segi cerita emang klise banget. Terus banyak cerita lain yang udah pakai konsep kayak gini. Bedanya ya cuma soal pacar sewaan doang. Terus kalau disuruh ngediskusiin ceritanya kagak ada topik berat yang bisa dibahas. Palingan perang waifu doang, siapa di antara 4 heroinnya yang terbaik. Lu sendiri pasti udah sering banget kan nemu bahasan kayak gitu. Kasusnya sama aja kayak dulu cerita Bokuben atau Gotobu no Hanayome. Nah, seandainya lu pengen contoh anime yang ngangkat cerita beginian tapi bagus, udah pasti gua ngerekomendasiin Nisekoi. Dulu pas pertama kali rilis, banyak banget yang ngediskusiin siapa yang megang kunci gemboknya si Raku. Orang-orang nganalisis mulai dari masa lalu sampai kelakuan para karakternya sekarang. Jadi kagak cuma perang waifu semata. Sedangkan kalau diceritakan Nojo Okarishimas, masalahnya tuh dangkal banget. Sekalinya si Kazuya ngomong jujur ke neneknya, semuanya bakal langsung kelar. Kagak ada masalah AIUEO lagi. Palingan kalau ceritanya dipaksa lanjut, nantinya malah jatuh ke anime harem ampas yang udah-udah. それでどこまで見たの。は？見たんでしょ、私のこのパーフェクトバディ。信じらんない。一糸まとわぬ姿をあんたらが見られるなんて。 Sama kayak yang gue bilang di awal, sekalinya ada orang yang nikmatin nih anime, palingan gara-gara animasinya doang yang bisa dibilang bagus. Terus heroinnya juga. Lu sendiri pasti lihat kan segimana hype-nya orang-orang pas ngelihat opening sama ending nih anime, yang isinya tuh nunjukin keimutan semua heroinnya. Tapi coba aja kalau nanti si Kazuya ngelakuin hal ampas lagi, pasti ratingnya juga ikut turun. Intinya sih, sebagai sebuah anime bertema romance, Kanojo no Okarishimas punya banyak banget kekurangan. Meskipun gitu, anehnya nih anime tetap bisa narik perhatian orang-orang, entah karena problematikanya sampai rasa cringe yang disuguhin ceritanya, dan udah pasti gara-gara nenen para ceweknya. 俺トイレでも玄関でも寝れるから。俺がいたらいい夢見れねえだろ。別にいいじゃない。この部屋で寝ればいいじゃない。 Kasarnya, kalau lu nonton anime pakai fast motion sampai 2 kali lipat kecepatannya juga, lu bakalan tetap ngerti sama apa yang diceritain. Jadi, seandainya lu lagi butuh ego boosting buat motivasi kehidupan cinta lu, silakan lu bisa langsung nonton nih anime. Apalagi si tokoh utamanya sendiri, biarpun Kang Coli, tuh cowok tetap bisa bikin cewek di sekitarnya jinak.
So, kalau misal lu pengen gue bikin video pembahasan kayak gini lagi, jangan lupa tinggalin like, terus share juga videonya ke yang lain. Karena kalau kagak, gue sumpahin lu semua nanti dapet cewek yang kelakuan sama sifatnya kayak si Mami. Terus, gue juga jadi kagak semangat kan, soalnya kagak ada support dari lu semua. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau udah salah-salah kata. Bye!